Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih, pagi hari ini Rabu 7 April 2021. Sebelum kita melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai molo nang mate ita rap dohot Kristus, dihapor siai rohatta, rap mangolu mahita dohot ibana. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pasti kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa dan apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kebanyakan orang pasti akan menjawab, hidup di dunia ini untuk belajar berkembang dari anak hingga dewasa, dari masa pertumbuhan, mulai berjalan, masuk ke dalam sekolah, kuliah, bekerja, mencari jodoh, menikah, menghidupkan anak, menikahkan anak, dan seterusnya, yang hingga pada akhirnya menuju pada suatu kematian. Tapi sayangnya kebanyakan jawaban itu tidak berujung pada akhir hidup manusia. Mereka hanya berkutat pada segala proses kehidupan manusia, walaupun kita tahu sebenarnya kita akan mati pada waktu sesuai dengan waktu kita tersendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, kita belum mengerti sebelum kita mati, banyak orang yang kurang memaknai apa tugasnya dan tujuannya hidup di dunia ini. Bacaan kita melalui firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita memandang arti kehidupan di dunia ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kita hidup di dunia di mana banyak orang di luar sana, di sekitar kita, bahkan yang kita kenal sekalipun sangat menikmati hidup di dalam dosa. Mereka sangat senang tersesat dan sangat senang di jalan yang penuh dengan kedosaan. Tetapi boleh kita lihat, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang akan memberikan kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini mengartikan bahwasanya Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, bahwasanya orang percaya semestinya tidak hidup lagi di dalam dosa. Jika kita telah mengambil bagian dari keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, antara lain dengan mengaku percaya kepadanya, dengan demikian kita juga mengambil bagian dalam seluruh kehidupan Yesus yang telah Yesus jalani semasa hidup di dunia ini. Kita mengambil bagian di dalam kematiannya, supaya kita dibangkitkan di dalam dan hidup yang baru bersama Tuhan. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, jika demikian, maka kita pun harus benar-benar memahami, benar-benar mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sesungguhnya adalah menggantikan posisi kita yang seharusnya di kayu salib, diakibatkan karena segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita tidak boleh lagi menyerahkan tubuh kita hidup dalam kefanaan dosa. Kita telah mati bersama-sama dengan kematian Kristus, telah dibebaskan dari dosa, dan kita juga telah mati dengan Kristus. Kita juga akan hidup dengannya, karena Kristus telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak lagi berkuasa atasnya, dan yang kita sebagai orang percaya kepadanya. Ingat bahwa Yesus hanya mati satu kali saja di atas kayu salib, dan tidak mungkin lagi mati berkali-kali di atas kayu salib. Karena kematiannya dan kebangkitannya tersebut, kita yang menjadi pengikut Kristus, kita yang menjadi senantiasa murid-murid Kristus, juga dapat hidup karena Dia. Oleh karena kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia, maka kita juga harus hidup bagi Yesus Kristus dan bagi Allah yang mengutus Yesus turun ke dunia ini. Kita telah meninggalkan kehidupan lama kita
yang berada di dalam segala dosa, yang berada di dalam segala kesalahan-kesalahan selama ini, dan menggantikannya dengan kehidupan yang baru, di mana kita harus hidup bagi Kristus dan Allah. Pertanyaannya, bagaimana konkretnya untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus dan Allah? Maka firman Tuhan pagi hari ini selalu mengingatkan kita untuk menjauhi segala dosa kita yang dari dulu hingga sekarang yang kita lakukan ketika kita belum mengenal Kristus. Saya yakin kita semua memang mempunyai kelemahan, memang mempunyai kekurangan masing-masing yang sangat rentan dan mudah untuk jatuh ke dalam dosa dan setiap kesalahan. Sebisa mungkinlah mendengar firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan untuk menjauhi segala sesuatunya, karena kita sudah bersama-sama mati dengan Kristus, sudah ditebus oleh Kristus dari segala dosa kita, dan sekarang kita sudah dihidupkan kembali oleh segala bagaimana Kristus telah berkorban di kayu salib. Maka kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya Yesus Kristus sendiri, yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Sehingga kita pun harus hidup benar dan memuliakan Allah selama kita hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.